Halo, Assalamualaikum. Kalau Anda sudah baca judul video ini, lalu heran kenapa saya review laptop yang sudah pernah? Tenang, ini adalah Huawei MateBook X Pro versi tahun 2021. Merupakan laptop terbaru Huawei dan varian tertinggi juga yang dirilis tahun ini. Warnanya menarik ya, ini adalah varian warna Emerald Green, melengkapi warna Space Gray yang tetap hadir. Was wrong to say I wouldn't change a thing, 'cause in the story of Melengkapi warna Space Gray yang tetap hadir, dan sebelum Anda bilang sendiri, saya akan sebut duluan. Ya, looks-nya memang sangat mirip dengan Apple MacBook Pro. Jadi, bakal cocok buat MacBook user yang pengen balik ke Windows, atau mereka yang mau cari tandem laptop Windows buat MacBook-nya. Atau buat mereka yang tak bisa lepas dari Windows, tapi pengen dapat feels-nya MacBook Pro ya. Dan Huawei sendiri menamakannya Ultra Slim Metallic Unibody. In fact, segmentasi kedua laptop ini memang bersinggungan kok. Dibanderol dengan harga Rp30.999.000, Huawei memberikan bonus selama masa first sale berupa tablet Huawei MatePad dan juga backpack yang jika ditotal nilainya hampir Rp4,5 juta. Lalu apa saja perbedaannya dari MateBook X Pro tahun lalu? Yang jelas prosesornya berubah ya, sudah lebih update, kekinian, sekarang sudah pakai Intel Core i7 11th Gen. Tepatnya Intel Core i7 1165G7 yang membawa GPU Intel Iris Xe Graphics dan RAM 16GB LPDDR4X. Kombinasi RAM, prosesor, dan GPU ini sudah pernah saya coba sebelumnya dan memang terbukti handal. Ini termasuk berbagai pekerjaan yang loadnya berat, terutama bagi konten kreator ya. Dan untuk layar, Huawei tetap mempertahankan apa yang ada di versi tahun lalu, di mana dimensinya tetap di 13,9 inci dengan bezel yang super tipis, memberikan screen to body ratio 91%. Hasilnya terasa sangat compact ya, dan panelnya ini LTPS dengan sRGB 100% color gamut. Viewing angle-nya juga sangat luas di 178 derajat. Dengan maksimum brightness 450 nits dan contrast rate 1500:1. Dan ini merupakan layar sentuh dan multitouch 10 titik. Seperti biasa, finishing dari layar sentuh mestinya glossy ya, tapi di sini Huawei sudah memberikan anti fingerprint coating dan juga sudah dapat low blue light certification dari The Frameland. Rasio layarnya tetap unik, 3:2 dengan resolusi juga tetap 3K, di mana resolusinya adalah 3000 x 2000 pixels. Sehingga menghasilkan kerapatan 260 ppi, dan bagi saya rasanya tak jauh beda dari layar laptop 4K saya. Dan semua itu dirangkum dalam bodi yang sangat ringan ya. Bobotnya hanya sekitar 1,33 kg saja, dengan ketebalan maksimal di 14,6 mm. Ya memang ini masuknya ke kategori ultrabook ya. Kemudian untuk kelengkapan hardware dan portsnya seperti berikut ini, di mana ada satu buah port USB 3.2 Gen 1 Type A di sisi kanan, kemudian dua buah port USB Type-C yang sama-sama support Thunderbolt untuk display hingga 4K di 60Hz serta data transfer hingga 40 GB per second. Dan alhamdulillah, jack audio 3,5 mm masih ada di sisi kiri menemani dua port Type-C tadi. Laptop ini pun sudah mendukung Wi-Fi 6, dan soal sinyal sih, Huawei lah jagonya. Fingerprint scannernya sudah terintegrasi dengan tombol power, responnya cepat dan juga akurat, dan tombol power ini juga sudah lebih intuitif, di mana respon baru terjadi jika ditekan sedikit lebih lama. Ini menghindari kemungkinan tertekan tak sengaja, jadi tak akan sampai tiba-tiba mati ketika lagi ngetik dan belum di-save ya. Satu hal unik yang juga tetap dipertahankan adalah webcam yang tersembunyi di balik tombol di deretan function keys. Dengan begini, nggak ada ceritanya tuh sadap penyadap ya. Kan kameranya nyungsep ya kalau nggak dipakai, dan resolusinya sendiri di HD 720p. Cukup buat meeting online, meski posisinya atau sudut pengambilan gambar akan tergantung dari cara Anda meletakkan laptop ini. Buat Anda yang terkendala atau malah sudah terbiasa dengan butterfly keyboard di MacBook Pro, sorry to say ya, saya harus bilang kalau keyboard di laptop ini jauh lebih nyaman. Lebih punya key traveling distance, jadi terasa lebih empuk saat digunakan mengetik naskah panjang. Layoutnya sendiri sangat mirip dengan tombol arah yang sebetulnya tetap berfungsi sebagai home, and page up dan page down saat kita kombinasikan dengan tombol Fn. Anyway, tombol Fn ini juga tipe yang saya suka. Jadi, buat switch apakah mau akses function keys atau shortcut, cukup tekan sekali saja Fn key ini. Jika LED-nya menyala, maka function keys yang diakses. Sebaliknya jika padam, maka tombol shortcut yang berfungsi. Atau jika hanya ingin gunakan sekali saja, cukup tekan dan tahan Fn ini, lalu tekan function key yang dimaksud. Lalu lepaskan, sudah, simpel banget deh.
Keyboard ini juga punya backlight dengan 2 tingkat kecerahan dan juga dapat dimatikan sama sekali. Geser ke bawah, ada touchpad yang juga sangat intuitif hadir di sini. Rasionya sama persis dengan layarnya 3:2 dan gesture yang didukung sangat beragam. Scrolling dengan 2 jari itu mah udah biasa ya. Nah ini buat 3 jari, ini juga bisa. Swipe up buat masuk ke card atau ke grid buat navigasi antar aplikasi. Kemudian swipe down itu buat show desktop. Swipe ke kiri atau ke kanan, itu buat berpindah antar aplikasi ya, tanpa mencet Alt Tab lagi. Pinch to zoom mah udah jelas bisa lah ya. Dan yang saya suka adalah akurasi dari touchpad ini. Saya jarang meleset menggunakannya, jadi inget dulu zaman pakai MacBook. Saya melupakan mouse gara-gara touchpadnya. Dan rasa-rasanya di Huawei MateBook X Pro ini bakal demikian juga. Karena tanpa mouse pun saya sudah nyaman menggunakan laptop ini. Presisi banget, akurat banget, dan juga responsif. Untuk urusan suara, laptop ini sudah dibekali quad speaker, 2 menghadap ke atas yaitu di samping keyboard, 2 lagi menghadap ke bawah, letaknya persis sama ya di sisi kanan dan kiri. Dan kualitas suaranya sangat-sangat enjoyable, lebih dari usable ini mah. Depth, power, clarity, semuanya sangat proper. Bass dan treble pun terdengar seimbang, membuat saya bisa meninggalkan Bluetooth speaker saya. Heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa. Laptop ini dibekali baterai lithium polimer berkapasitas 56 Wh. Huawei membekalinya dengan charger USB Type-C 65 Watt. Artinya, saya bisa menggunakan GAN cas saya nih. Jadi nggak perlu nambah colokan buat charger baru. Di sisi lain, jika dipakai, charger bawaan laptop ini juga bisa buat mengisi ulang smartphone dan gadget lain yang portnya Type-C. Win-win banget ini mah. Untuk battery life, saya tes dipakai ngedit 2 video panjang plus render selama 2 jam, membuat baterainya tersisa 33%. Jadi kayaknya aman ya dipakai kerja berat video editing sampai 3 video atau sekitar 3 jam. Sementara untuk multimedia, browsing, kemudian pekerjaan yang berhubungan office, mengetik misalkan sambil terkoneksi ke internet, kira-kira ini bisa bertahan 4-5 jam ya. Performanya sendiri bisa diandalkan kok. Saat saya gunakan render video unboxing 12 menit dengan colok listrik, dibutuhkan waktu 6 menit saja buat selesai renderingnya. Sementara ketika tanpa colok listrik, dibutuhkan waktu 8 menit di mana saya menggunakan aplikasi video editor Wondershare Filmora 10 ya. Dan hasilnya tidak banyak berbeda dengan laptop lama saya yang menggunakan Intel Core i7-10710U. Yang ini sudah hexa-core ya dan menggunakan GPU Nvidia GeForce GTX 1650 Max-Q. Yang jelas, suhu MateBook X Pro ini tak sepanas laptop lama saya. Hangat di sisi bawah memang terasa namun juga cepat hilangnya. Ternyata, karena Huawei sudah membekali laptop ini dengan Shark Fin Dual Fan dengan tambahan Ultra Thin Vapor Chamber. Tadinya saya pikir tak ada kipasnya ya ini laptop soalnya nggak berisik sama sekali. Ternyata ada, dan dual fan juga, plus vapor chamber tadi, dan terbukti sukses menghilangkan panas dengan cepat. Dan juga faktor penggunaan Intel Iris Xe nampaknya jadi pendukung untuk masalah heat yang minim ini. Dan saya merasa GPU Intel yang satu ini punya masa depan cerah ya. Untuk software, di Windows 10 ini Huawei membekali PC Manager yang cukup lengkap. Impian saya tentang laptop yang punya multi-item clipboard terpenuhi di sini. Tap saja icon huruf M di pojok kanan bawah taskbar atau dari function key F10 juga bisa. Dan kita akan disuguhi 3 tab bersih clipboard, dokumen yang terakhir dibuka, dan juga notification. Fitur screenshot dan screen recording juga sudah terintegrasi di sini. Atau kalau mau simple, swipe 3 jari saja ya di layar, maka screenshot akan diambil dan masih bisa diatur mau area mana yang akan disimpan. Jangan lupakan juga fitur multi-screen collaboration yang membuat Anda dapat menggunakan smartphone Huawei Anda langsung dari laptop ini. Ya, kalau Anda pakai Huawei smartphone saat ini, maka laptop ini akan jadi pelengkap ekosistem dari ruang kerja Anda yang membuat perpindahan data antar laptop dan juga smartphone akan terasa sangat seamless. But ya, overall, this is a very good ultrabook ya. Desainnya menawan, build quality jempolan, dibalut dengan finishing mewah, dan dikemas dalam bodi yang sangat compact, fitur lengkap, portsnya pun sesuai dengan kebutuhan saya. Layar, keyboard, touchpad semuanya juga aman, buat dipakai kerja ringan sampai berat pun ini oke. Meski memang performanya pasti beda kelas dengan gaming laptop, tapi buat video kreator seperti saya, ini kepake banget.
Kebetulan, MacBook Air Pro ini datang di saat yang tepat ya, di mana laptop lama saya sekarang lagi sering ngadat nih. Kalau nggak ngehang, dia nggak mau mati waktu di shutdown. Itu terjadi setelah Windows Update kemarin. Jadi mungkin ke depannya kamu bakal sering lihat laptop hijau ini ada di depan layar kamu waktu saya lagi bacain naskah. Oke, itu dia ulasan dan pembahasan spek dan juga fitur dari Huawei MateBook X Pro 2021 ini. Semoga bikin Anda mupeng ya lihatnya, dan buat mereka yang mupeng, saya doakan rezekinya cukup buat meminang selembar. Saking tipisnya dibilang selembar ya. Sebuah laptop Huawei MateBook X Pro 2021 ini. Banyak promonya, jangan lupa di first sale-nya, jadi manfaatin aja ya buat menekan harganya biar lebih worth the money lagi. Oke, yang penting jangan lupa buat harimu lebih menyenangkan dan juga berbahagia dan selalu bersyukur ya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.